Jungle. Halo Om Iwan, kita ngerusin ngobrolin agak rileks ini, agak lebih ringan tentang musik, tentang artis-artis yang concern sama lingkungan. Ya kan Om? Ya. Nah, salah satunya yang udah dikenal sih banyak. Apa yang sudah kita siapkan Om? Mungkin tiga-tiganya sudah kita kenal, sudah dikenal juga sama orang. Cuman kita aja kali yang nggak kenal Om. Oh iya, kitanya yang baru kenal kali ya. Mungkin orang udah Iya. lebih banyak yang kenal ya. Nggak tahu yang pertama, Kristen Bell itu cukup dikenal nggak? Sangat dikenal. Oh, sangat dikenal ya Kristen Bell. Iya. Kita dengar dulu lagunya ya. Nah, kita sekilas tentang Kristen Bell dulu. Lagunya itu Chasing Coral, atau judul lain Tell Me How Long. Itu sebetulnya dikompos oleh Paul Simon, Mac Williams, dan Dan Romer. Itu Ya. pesan dalam lagu ini kenaikan suhu laut, perubahan iklim karena permudahan iklim, dan memusnahkan karang di terumbu karang ya. Terumbu karang itu memberi makanan dan perlindungan bagi manusia dan organisme di laut. Punahnya terumbu karang adalah masalah besar. Itu yang diangkat, dan itu memang mereka bikin film dokumenter didirekturi oleh Jeff Orlowski. Itu tentang upaya 3 tahun untuk menangkap hilangnya terumbu karang dunia. Ya. Untuk pemutihan karang, kejadian coral bleaching ya, itu yang angkat di film itu. Kristen Bell ini sebetulnya lebih populer, bukan lebih populer, dia memang bintang film sebetulnya Om. Dia aktris. Iya, dia aktris ya. Ya, dia yang populer mungkin via suaranya itu, kalau suaranya kita pernah dengar di lagunya Frozen. Dia yang ngisi suaranya Anna di situ. Oh, gitu. Dan dia diminta oleh si sang sutradara itu untuk ngisi lagu terakhir dari Chasing Coral ini yang merupakan film dokumenter di Netflix. Jadi dia lebih populer sebagai aktris sebenarnya. Dan film-filmnya cukup banyak yang populer. I see. Cuman karena suaranya bagus, dan di film Frozen juga dia ngisi suara Anna yang bernyanyi di situ, jadi ya dia terlibat dalam diminta untuk terlibat dalam menyanyikan lagu di akhir film itu. Frozen itu film animasi ya? Film animasi yang digemari oleh anak-anak. Banyak tahu tentang film animasi anak-anak. Saya kurang. Iya. Berarti sudah kelihatan sekali umurnya Om Iwan, nggak pernah nonton film anak-anak. Nonton sekali-sekali nonton bareng cucu lah Om. Iya nih, kurang bergaul dengan cucu nih. Kita dengar lagunya coba Om. Ya, syairnya sih menyentuh, kita dengerin ya. I was just born, I've been crawling till I learned to walk. When I met you, I was so young, I didn't know that it could fall apart. Tell me, what do I do? Now I see what we've done, and I know that it's true. You gave me nothing but love. Tell me how long, till we see the pieces that'll break. Tell me how long, tell me how long, tell me how long will it take till we wake up, till we wake up. Tell me how long, till we wake up. I've been trying to tell you what's inside my soul.
I've been dying, but the ocean changes slow, and it's hard to see it, but I know that it's true, that I gotta be better, so much better to you. Tell me how long, till we see the pieces that'll break. Tell me how long, tell me how long, tell me how long will it take till we wake up, till we wake up. Tell me how long, till we wake up. I know we're gonna wake up. I scream in color. Tell me, can you hear me through the waves? If we keep on waiting, do we lose the things that we can save? If we hold each other, we don't have to let it slip away. We don't have to let this slip away. Tell me how long, till we see the pieces that'll break. Tell me how long, tell me how long, tell me how long will it take till we wake up, till we wake up. Tell me how long, till we wake up. I know we're gonna wake up. I know we're gonna wake up. Oh, we're gonna wake. Tell me how long, love. Oh, we're gonna wake. Tell me how long, tell me how long will it take till we wake up? Bagus. Jadi inget film lagu Terumbu Menangis. Oh, Ya, saya bilang kurang penggarapan, lebih sama. ya tapi penggarapan musiknya tuh lebih kaya loh lagu Terumbu Menangis. Ingat nggak coba? Iya. Penggarapan musiknya tuh lebih kaya yang Terumbu Menangis ya, stylenya Krakatau ya, tapi ya kalau irama ini bagus ya menyentuh, tapi musiknya tuh Krakatau lebih kaya. Iramanya kalau ini lebih mudah didengar. Hmm, lebih ringan Ada istilah yang sebut dengan easy listening. ya easy listening. Dan liriknya sebetulnya tidak secara langsung mengenai koral bleaching itu sendiri kan. Iya. Liriknya itu adalah personifikasi dari si koral itu. Hmm. Jadi enggak di situ kalau kita lihat tadi liriknya enggak ada ya di situ yang mengatakan bahwa koralnya harus diapain, koralnya lagi kenapa sekarang enggak. Cuman dia personifikasi menjadi koral itu yang lagi nyanyi gitu. Koral itu yang lagi bersuara. Koral itu yang lagi. Ya memang proyek dokumenter ini luar biasa Om, karena memang melibatkan tidak hanya pembuat film dokumenter, tidak hanya pembuat film, tapi juga saintis kan ikut di situ juga, para penyelam juga ikut di situ. Jadi memang kelompok mereka itu punya apa ya, punya atensi yang besar kalau yang begini-begini itu ya Om ya. Harus saya nggak ngerti, mungkin saya aja mungkin yang belum tahu. Di Indonesia juga mungkin ada ya kelompok-kelompok tersebut yang membuat film-film dokumenter semacam ini, cuman tidak terlalu mencuat ke permukaan. Ya kalau tentang terumbu karang ya ada, tapi mungkin ya itu mungkin kurang. Ya karena kalau produksi film memang Amerika topnya lah ya. Dan dia masuk jalurnya via Netflix. Jadi kalau kita bicara lagu yang pertama tadi, lagunya sendiri memang menyentuh mengenai bagaimana perbaikan terumbu karang, tetapi si Kristen Bell-nya sendiri sebetulnya bukan penyanyi yang environmentalis sebetulnya. Berbeda dengan yang satu ini, yang kemudian ini. Siapa Om yang kemudian Om?
Ya, Yang berikutnya ini, John Denver. ah, Ternyata beliau udah almarhum ya. Tahun sudah Om, betul, eh, jatuh dari pesawatnya. oh jatuh dari pesawat. Saya malah nggak tahu Ya, ceritanya. jatuh pesawat. Ya, dia nyoba pesawat, ya bukan profesional, pesawat kecil gitu dia coba dan jatuh. Hmm. Lagu ini dari tahun 90 dan kita sering menyanyikannya dan ini sebetulnya lagu tentang lingkungan ya. John Iya, Denver sendiri itu dan ya karena dia karena memang bukan hanya penyanyi, kalau dia memang environmentalist ya, dan dia lebih suka tinggal di luar rumah. Dia senang backpacking kalau lihat dari ceritanya gitu ya. Kalau hmm, baca biografinya gitu, dia lebih senang main di luar, makanya dia dapat inspirasi lagu-lagunya itu tentang alam, alam dan manusianya gitu. Sunshine in my shoulder misalkan, hmm. living on a jet plane gitu kan, itu semuanya menggambarkan bagaimana kita dengan alam. Dia banyak hidup di alam ya. Dan Karena dia dia banyak hidup di alam. Earth Day, albumnya yang Earth Song itu dapat World Ecology Award. Eh, Hmm. tahun 97 dia wafat dan dia sempat bikin lagu tentang Yellowstone Park di Amerika Hmm. sebelum meninggal. Mungkin pada saat itu juga Yellowstone lagi ada isu di sana. Iya, Yellowstone itu juga pernah rame dan kalau dengar istilahnya kejadian Yellowstone itu kejadiannya mirip dengan Toba. Dia meletus besar dari Hmm. dasar itu dan itu kejadiannya sekian ribu tahun sebelum Toba. Hmm. 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 Ya itu katanya abunya sampai ke Amerika. Nah kejadian Yellowstone nggak tahu itu eh, kejadiannya lebih tua lagi. Nah Hmm. yang umumnya kita kenal kan lagu-lagunya ya Any Song, Sunshine on My Shoulder, Rocky Mountain. Ya. Nah itu memang semuanya lagu tentang lingkungan rupanya. Ya Hmm. ini kita kasih ringan yang easy listening yang memang udah sering orang nyanyiin aja ya. Jadi kita dengerin Iya. lagi. Siap, Mungkin siap, siap. selama ini kita kurang memahami syairnya, tapi sekarang berkesempatan untuk sambil nyanyi Ada liriknya ya. ada liriknya memahami Kita syair. kadang-kadang memang lebih mendengarkan irama dan nadanya ketimbang liriknya, Om. Pernah Iya. nggak? Pernah kan suatu saat di tayangan kita juga, obrolan kita juga mengenai musik dan seniman ini atau artis ini yang lagunya tentang alam, tapi musik dan iramanya disco. Ya kan, ada ya kita obrolin itu ya. Marvin Gaye. Dan itu menjadi lagu-lagu di diskotik gitu. Padahal sebetulnya tentang lingkungan itu. Kita pakai jogging tanpa menyelami syairnya. Pas diselami Tanpa syairnya ternyata itu lagu tentang tanpa boro-boro menyelami, boro-boro menyelami, tahu pun tidak liriknya. Tapi kan beatnya cocok gitu untuk disco gitu. iya itu unik tuh lagunya Marvin Gaye. Sama Ini dengan ini gitu. Ini karena lagi country ya bagus, cocok gitu lagu country. Tapi liriknya sebetulnya sangat menyentuh. bagi penggemar country ya dinyanyikan sebagai hiburan, tapi coba sekarang kita selami syairnya ya sambil selami Ya. syairnya. Mm-mm. Boleh sambil nyanyi nih kalau sobat sabot mau ikutan. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads,
take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning hours, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, take me home, country roads, take me home, country roads. Iramanya om-om tante-tante banget ya. Dengan Om tante-tante lo itu Om Iwan itu. Nah, tapi ini orang ngelihatnya bahwa I hold her itu disangkanya adalah perempuan gitu. Padahal her yang dimaksud di sini adalah bumi gitu, alam. Jadi dia sudah tidak lagi melihat langit yang biru, dia sudah lagi tidak melihat bulan yang selalu, sekarang bulan itu jadi lebih tertutup, kemudian jalanan yang lebih berdebu dan lain sebagainya. Makanya dia bilang kembalikan saya ke rumah yang dulu, di mana saya pernah tinggal, di mana langit masih biru, bulan masih cerah kelihatan dan jalan yang hijau. Tahun itu aja udah segitu ya. tahun 90 aja udah dianggap polusi udah parah tuh tahun 90. Iya, dan itu 30 tahun yang lalu gitu. Walaupun itu di West Virginia lah. Tapi ya, dan itu menurut saya gambaran global sekarang gitu ya. Saya itu pohon kalau pagi itu udah seperti kelihatan berkabut dan indah banget gitu. Asal nggak dicium ya. Begitu dicium itu asap sebenarnya, Om. Tapi kalau dilihat itu cantik banget gitu. Oh, ada kabut nih gitu. Kabut ya, padahal asap ya. Jadi kalau di foto bagus tuh kayak, padahal kalau hasilnya asap itu nggak bisa kita hirup nafas dalam-dalam itu. Ini teman-teman Ini generasi baru ini, Om. Ini generasi baru ini. Ya, makanya saya bilang teman-teman milenial kan lahirnya aja tahun 83, jadi dia termasuk generasi milenial ya, dan musiknya nge-rap. Ya mungkin lebih bisa diterima buat generasi sekarang ya, nge-rap kali ya. Tahun 2014 ini termasuk baru lagunya, dirilis oleh Liberator dan RCA Record. Feel Like Summer ini lirik lagunya mengajak untuk combat climate change. Sebetulnya dikenal sebagai aktor, komedian, singer, rapper, writer, director, dan produser. Si Donald McKinley Glover Jr. lengkapnya namanya. Berarti usianya baru 30 tahun ya? Baru 30 tahun. Benar ya? 30 tahun atau 40 tahun? 40 tahun. 40 tahun. 40 itu masuk milenial ya? Masuk dong. Dia kan berarti generasi milenial ya. Dan dia pernah main film juga yang saya juga baru tahu, 2 film ini. Dan dia pernah mengisi di Lion King. Jadi suaranya Simba yang telah dewasa itu rupanya dia ngisi. Itu suaranya dia di Lion King. Tapi ini Lion King yang 2019. Karena Lion King aslinya kan bukan 2019. Oh iya, Lion King itu lebih tua ya, tahun 90-an kali ini. Ini Lion King yang semi live. Dirilis semi live ya.
Nah, coba kita dengerin musik. Saya juga lagi panas-panasnya nih Om. Iya, udah 4 hari nih ternyata juga nggak hujan lagi. Saya mulai nyiram tanaman Iya. lagi nih. Batal ya hujannya. Oh, Batak udah. Jadi kalau kita lihat lirik lagu ini benar-benar sangat menyentuh, dalam artian menyentuh kehidupan yang sekarang terjadi ini. Seperti kita pernah bahas juga mengenai bagaimana ketergantungan kita sebenarnya dengan lebah itu tinggi banget gitu. Di situ kan sebutin udara yang membunuh para lebah gitu, yang kita tergantung kepadanya gitu. Burung-burung sudah tidak bernyanyi secara tidak langsung, itu sebetulnya adalah menyinggung masalah penebangan pohon. Karena burung pagi-pagi bangun sudah nggak kedengaran lagi burung-burung bernyanyi gitu, karena nggak ada pohonnya. Lebah juga sudah sulit sekarang untuk bikin sarangnya. Sekarang sarang-sarang lebah kalau kita dilihat YouTube itu sudah mulai di rumah-rumah bikin sarang lebah itu. Hmm. Ya, karena kehilangan pohonnya gitu, kehilangan alamnya gitu, kehilangan ekosistemnya. Iya, iya. Jadi nggak heran kalau sekarang panas. Dan betul sekali apa kata siapa namanya Om? Ini Om tadi Om? Eh, Glover, Donald Glover. Ya Donald Glover. Dia bilang tell your Ya children to slow down, to slow down. Maksudnya tuh eh jangan. jangan seperti kita pernah bahas Om, jangan terlalu serakah gitu. Kan dia juga menyebutkan mesin-mesin dibikin untuk industrialis gitu. Oh iya, iya, ada kalimat itu. Harus slowing down gitu. Hmm. Dia bilang mudah-mudahan kondisi ini berubah. Tapi ternyata sama aja gitu, nggak berubah-ubah, tetap aja seperti musim panas terus, nggak ada musim dingin ya. Iya. Menarik. Nah, tentu saja tujuan kita ngobrolin lagu-lagu ini tidak hanya sekedar menampilkan lagu-lagu ini dengan artis-artisnya, dengan penyanyi-penyanyinya, tapi juga lebih kepada mengingatkan kepada diri kita sendiri juga gitu. Bahwa di laut ada koral yang berteriak karena juga hilang habitatnya karena polusi air laut gitu. Kemudian John Denver mengatakan juga bahwa kita sudah kehilangan rumah kita yang dulu nih, yang langit masih kelihatan biru, bulan masih bisa terlihat tidak tertutup oleh debu industri. Kemudian jalan-jalanan yang masih hijau kanan kirinya, yang betul-betul mengingatkan kita kalau kita pulang kampung. Di Indonesia juga kan begitu. Dulu kalau kita pulang, misalkan ada cerita, saya mudik nih ke rumah nenek gitu. Sekarang udah nggak kelihatan mudik gitu. Udah nggak berasa mudiknya, kita kayak pindah kota, dari kota ke kota gitu. Udah judulnya aja mudik gitu. Mudik kan berarti ke udik ya, pulang ke udik gitu, mudik itu. Jadi udah nggak kelihatan udiknya, udah nggak kelihatan desanya lagi. Kita cuma pindah kota. Ya, hidupnya udah modern. Kenangan anak-anak kita yang kesian tidak merasakan lagi sampai rumah nenek sudah nggak ada pohon rambutan, pohon mangga sudah nggak ada. Padahal dulu kalau kita ke rumah nenek itu senang banget zaman saya kecil dulu ya, karena pasti banyak buah-buahan, kemudian sawah masih hijau, benar kata John Denver gitu, kanan kiri masih, kalau di kita sawah gitu, sawah hijau, kemudian kebun, sampai rumah nenek pohon-pohonan masih banyak. Berikutnya ini lumayan nih. Jadi udah sampai seri ke-6. Karena kalau kita bicara electric vehicle ya tentang EV baterai recycle-nya aja nggak habis-habis, banyak bahan lagi ternyata. Iya, karena memang sedang ke arah itu kan. Sementara persiapan infrastrukturnya belum bisa mengikuti teknologinya gitu. Dipicu oleh narasumber kita di seri yang keempat, jadinya saya cari terus nih tentang apa sih fakta-faktanya tentang recycle EV baterai yang ada di dunia gitu. Dan kebetulan ada juga tentang inovasi Cina, dan ya ternyata kalau kita bicara vehicle kan bukan cuma mobil ya, jadi kereta, tren, nanti ada kita singgung sedikit di situ, dan nanti kita obrolin. Yang terutama sih sebetulnya lebih kepada bagaimana mereka mengelola limbahnya gitu kan Om ya.
Iya, itu terutama Ket- yang kita gali terus memang. Ketimbang ke teknologinya, karena kita memang bukan expertnya di teknologi transportasi gitu. Walaupun kita pun di dunia limbahnya juga tidak expert-expert banget, nggak expert juga gitu, tapi ya paling tidak kita sudah banyak ngobrolin soal limbahnya. Lumayan tayangan CI4 kemarin itu dengan Om Syahrir kita dapat banyak subscriber dan ada yang bertanya dan minta arahan untuk di kampungnya itu udah punya kemauan untuk merubah. Mulainya dari pemilahan dari rumah. Waduh, mikir dia gimana ngajarin orang Hmm. di desanya untuk memilah dari rumah. Hmm. Ya, dengar juga ada subscriber kita, sobat sabot kita, salah satunya dari Korea ya Om. Wih. Dan subtitle bahasa Inggris mestinya mudah dicari juga untuk teman-teman dari Korea. YouTube itu subtitle bahasa Inggris bisa di-run. Ada special thanks juga, saya baru dapat beberapa teman baru di FB yang telah menjadi subscriber. Saya nggak bisa sebutin namanya satu-satu, tapi terima kasih untuk Oke, semua. Oke. siap. Untuk sobat sabot lain, kalau misalkan ada masukan, ada komentar, terutama untuk lagu-lagu, ada permintaan lagu apa atau punya masukan lagu ini nih yang cocok bisa dibawain yang bertema lingkungan, tolong kasih kita masukan di komen kita. Again, terima kasih untuk subscribing ya, untuk ininya, untuk ke channel kita, para sobat sabot. Sekali lagi, last sentence, gitu. Akhirul kalam, Anda boleh lelah, boleh capek lihat tayangan video sobat sabot ini, tapi jangan pernah lelah dan capek mencintai alam, mencintai sesama dan mencintai diri Anda sendiri. Terima kasih dari kita, dari Om Iwan dan dari saya, Om Freddy. Oke, sampai ketemu Bye di Om. TV6 ya, sekitar seminggu dari sekarang jarak publishnya. Oke, Bye. bye.